spektakuler, yaitu acara Forum Awak, obrolan seputar Minangkabau. Oke, baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasannya budaya kita makin lama makin hilang. Dan disitulah yang menjadi pertanyaan, kenapa sih budaya kita itu makin lama makin hilang? Baiklah, kita lihat cuplikan video berikut ini.
sudah luar biasa ya. Ya baik, kami kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, tentunya bersama Natasha Dinda Boyola dan Arif Budiman. Ngomong-ngomong, kenapa sih kok bisa kalian terpilih untuk pergi ke Eropa nih dengar-dengarnya ya? Ya, kami melalui. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita break sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Forum Awak, obrolan seputar Minangkabau. Ya, sampai deh. Dik, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Oke baik pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di acara Forum Awan, obrolan seputar Minangkabau. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang terputus tadi oleh karena iklan. Jadi langsung saja kita bertanya ya kepada kedua bintang tamu kita. Oke baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan kita lebih mendalam lagi. Di sini kita langsung sudah ada narasumber kita yang masih muda-muda dan ganteng-ganteng cantik ini, yaitu Natasha Dinda Boyola dan Arif. Jadi ini tari apa sih yang dibawakan kok bisa sampai pergi ke Eropa gitu? Membawa tari yang diambil dari Minangkabau. Pertama indang yang datang dari Pariaman. Kedua silat. Ketiga ada randai. Ya. Oh yang pakai galembong. Iya, galembong. Itu ketiga itu dikolaborasikan menjadi satu untuk penampilan di Georgia Tbilisi sebagai festival perkuli dunia untuk mewakili Indonesia. Terus berarti pertama kali naik pesawat? Iya. Pertama kali naik pesawat. Iya. Pertama kali keluar Negeri, iya. Keluar. Negeri, iya. Berarti latihannya beda dong dengan yang Ya, latihan di beda. sini dengan di sana? Ya beda sih. Ya, beda. Ya beda sih. Ya beda karena kami di sini proses latihannya itu ada sekitar 6 bulan. Latihannya itu ada sekitar dari bulan 12 Desember. Dari bulan 12 Desember tahun 2016 dan Angkatan kita bulan 6. kami bulan 6 bulan. Jadi sampai di situ kami juga latihan terus malam kami latihan Malam juga latihan. malam jadi orang situ minta kami buat latihan di tempat terbuka sampai kami di situ kami disambut dengan meriah Ya, sampai sama meriah. dengan tarian mereka Meriah. dengan tarian mereka juga tarian mereka kami dihargai sekali ya kami dihargai sekali di situ. Hargai. Gimana perasaan kalian? Kan nggak semua orang nih punya jiwa seni ya. Jiwa seni itu kan memang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Gimana sih perasaan kalian ketika memiliki talenta yang bagus? Kami berdua sangat bangga memiliki talenta dengan hobi. Bersyukur ya. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur sekali atas apa yang kami miliki dan dapat buat orang tua kami bangga karena kami telah berangkat ke Georgia, luar negeri pertama sekali. Ya, dan sangat senang sekali kami membawa nama Indonesia, nama SMK 7 dan juga membawa nama guru kami Galang Dance Community. Yang dibimbing oleh Bu Deslenda sebagai koreografer. Seniman itu ya. Ya, seniman. Berarti kalian ini nggak dari sanggar ataupun sekolah, tapi mewakili dua-duanya, sanggar dan sekolah gitu. Iya. Oh, gitu. Juga mewakili Indonesia. Luar biasa ya pemirsa. Ngomong-ngomong tentang budaya nih, kita kan budaya Minangkabau, berarti kalian pergi ke sana budayanya budaya Eropa. Tentu ada perbedaannya. Apa sih perbedaan budaya Minangkabau dengan Eropa ini? Ya, sangat beda sekali. Kalau kita kan lebih itu kan kita Minangkabau. Kalau Minangkabau kan itu adatnya kuat. Mungkin kita lebih ke tradisi dan orang itu lebih ke baratnya lagi ya. Sangat
sangat beda sekali ya Rip. Sangat beda. Dengar-dengar kalian perginya bulan puasa. Iya. Gimana tuh? Pas sahurnya gimana? Pas buka puasanya gimana? Atau sholat tarawihnya gimana? Ya. Dan di luar negeri di Eropa Jogja tersebut puasa yaitu dengan jam 19 jam setengah lama. Ya. Berbuka jam 9 malam di situ. Ya. Berbuka ada jam 3 subuh. Berbuka jam 3 subuh. Ya. Ya. Ya kalau mungkin kalau sholat kami di situ kalau sholat tarawih mungkin kami nggak bisa ya Rip, soalnya di situ masjidnya ya cuma satu-satu, tempatnya jauh juga gitu. Jadi kami di situ nggak sholat tarawih. Berarti emang ada masjid ya? Berarti di situ ada orang Muslim. Ya. Iya emang, cuman Muslim di situ tuh cuma sedikit. Iya. Berapa persen tuh? Sekitar 25%. 25%. Soalnya Jogja itu termasuk bekas Uni Soviet. Soviet. Kata orang Islam apa? Ya, saya baru tahu ini ya. Oke, baik Cia dan Arif, tentunya kalau kalian di sana tentu langsung bersosialisasi ya dengan orang-orang Eropa. Ya. Itu gimana sih cara bersosialisasi? Bahasa apa sih yang dipakai gitu? Kalau bahasa di situ sih bahasa Rusia Ya, bahasa ya. Rusia. Iya bahasa Rusia. Kebetulan kami juga nggak bisa bahasa Rusia. Ya. Jadi di situ ada manajer kami namanya Sulung Sulung Sitiano. Sidiano. Jadi kakak itu yang Terjemahkan. Ya. terjemahkan kalau translate ke kami. Perantaranya ya. Iya. Ya. Iya. Rusia ini bahasa kayak mana ini? Kayak Masya and the Beer ya. Oh, Iya. saya bilang gimana seperti saya itu ya. Oh iya iya iya. Terus gimana sih kegiatan makan kalian gimana di situ? Apakah sama masakannya dengan di sini? Mana sih enakan di sini atau di sana? Ya tentu enak sini lah Ya, ya. pasti enak di sini. Kalau di sini kayak roti apa tuh nggak enak. Kalau di sana tuh tak enak di mulut tapi kenyang di perut. Iya. Oh, jadi persiapan kalian sebelum kalian pergi ke Eropa itu tentu pasti banyak sekali ya, dari Iya. stamina-nya, dari mentalnya, gimana sih? Ya persiapan kami apa sih? Kami juga membawa berbagai obat. Iya, Ya, obat. kalau dalam makanan kami juga membawa rendang. Oh, membawa membawa rendang, beras, Dendeng, ya. beras, magic. Oh, Magic, magic magic. ya? Bawa magic. Iya, biasa magic di bawah, itu mantap nggak di bawah ya? Iya. Oke. Jadi kesehatan kalian gimana tuh di situ? Suhunya kayak mana, dingin atau panas atau? Kalau cuacanya di situ panas, cuman suhunya dingin sekali ya. Iya, Ya. dingin sekali. Ya. Ya, Cia sempat sakit. Sempat sakit. Oh, Iya. iya. Ya ampun, datang ambulan satu, orang India satu. Jadi diangkat sama orang India gitu? Iya. Kayak di film-film, bisa sih banget. Sangat cemas. Oke, cuman terus tetap bisa tampil kan? Ya, Bisa. insya Allah bisa. Kami kebetulan tampil 2 tempat ya. Iya, 2 Ya, tempat. 2 tempat penampilan yang pertama ya maksimal lah ya. Kalau yang penampilan yang kedua mungkin dia udah oleng sekali. Kurang maksimal. Kurang maksimal. Letih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan Iya. kita udah tampil, udah menunjukkan Iya. ini loh budaya kita, budaya Iya. Minangkabau. Baik. Berarti kan kalian tampil-tampil ini ada komposernya ya, yang Iya. penciptanya ya kan? Ada. Ini siapa sih? Nama komposer yaitu Susandra Jaya, itu dari dosen. dosen isi Padang Ya, Panjang. Isi Padang Panjang. Panjang. Bapak itu latihan dari Padang Panjang, dari Padang balik lagi Padang Panjang. Luar biasa ya. Memang melalui proses yang luar biasa ya. Iya. Tidak bisa langsung tampil. Iya. Kalian sampai di sana, kalian diajak jalan-jalan nggak untuk melihat gimana sih Eropa itu? Ya, kami baru sampai, kami udah disambut, kami sudah dijemput ke bandara ya, Rip. Bandara. Disuruh istirahat sebentar, kami langsung dibawa jalan-jalan ke semua tempat di sana. Tempatnya sangat bagus ya, Indah ya, bagus wisata, sekali. begitu Ya, indah. sangat, ya wow lah gitu. Iya. Ada pohon-pohon berguguran gitu. Enggak, kebetulan itu musim Musim panas. Musim panas. Belum gugur ya. Sayang sekali ya, padahal musim gugur itu indah. Iya, iya. Georgia itu termasuk kota wanita. Iya, benar. Kenapa tuh? Soalnya Iya, di di Georgia situ tuh banyak.
ada patung besar. Patung besar. Itu Ya, gambar wanita. gambar wanita itu terletaknya lebih dari sekian ribu meter. Ke atas, dia jauh Ya, ya, jauh di ke atas, atas. di atas bukit. Oh Tapi berarti di atas bukit itu masih ada kota Masih juga ada, ya. masih ada kota Iya. juga. itu belum sempat kalian pergi lihat patung. Sempat. Oh sempat. Iya, kami di situ. Iya. Sana. Foto-foto dong. Ya, nggak ada foto gimana buktinya? Ya. Kalian kan perginya dengar-dengar tuh bulan puasa ya. Iya. Bulan puasa berarti kalian merasakan haus nggak sih? Apalagi kan kalian butuh ekstra gitu ya kekuatannya ya. Ya, gimana sih? Kalau ngerasain haus sih mungkin haus. Cuman kalau kami udah diajak pergi main-main sama-sama bareng-bareng gitu, mungkin udah nggak ngerasain itu lagi. Tetap puasa? Tetap puasa kan. Oh, luar biasa. Tetap Iya. puasa. Berarti itu tampilnya malam atau pagi? Penampilannya itu pagi kan? Dia pagi. Iya pagi. Sebab kan itu 2 tempat, pagi dan sore. Sore dalam satu hari. Satu hari berturut-turut. Satu hari berturut-turut. Kalian kan perginya dari Padang ke Eropa. Itu transitnya gimana itu? Dari Padang langsung ke Eropa atau banyak lagi? Kami berangkat dari Padang bukan langsung ke Eropa, tapi kami melalui transit 2 kali kayaknya. Ya 2 kali kan ya. Iya 2 kali transit. Dari Padang ke Malaysia. Iya, Malaysia Padang, dulu. Itu sekitar 1,5 jam. Foto-foto dulu di Malaysia? Ya foto dulu. Iya foto dulu lah. Sudah tuh dari Malaysia tuh istirahat sebentar, terus sambung lagi Dubai, Dubai. Dubai, Ya. Istanbul, Dubai. Dubai. Istirahat juga sebentar, foto-foto sebentar ya. Foto Terus di gimana Bandara keadaan Turki. puasanya? Ya, Iya. dari Turki. Puasa lanjut aja. Ya, puasa lanjut. Iya. Gitu. Habis itu dari Turki Istanbul tuh langsung berangkat ke Georgia. Georgia. Ya. Berarti berapa hari tuh? 2 hari. 2 Ya. hari. Dari Itu Padang. transitnya bukan 2 kali tapi 3 kali dari Georgia baru ke Tbilisi Iya, lagi. iya, 3 kali ya. Iya. 3 kali, luar biasa. Berarti dari Padang, Mm-mm. dari Indonesia ke Eropa sampai 3 hari. Iya. Ya ampun. Terus sampai situ nggak istirahat dulu langsung latihan-latihan? Nggak istirahat sejenak, nah baru kita diajak gitu ya pergi main ke tempat-tempat yang indah. itu di situ. refreshing dulu Iya, ya. refreshing dulu. Baru kita disuruh istirahat lagi, baru kita lanjut latihan malam, sarapan, dan besok paginya lagi kita latihan di tempat lapangan yang besar itu ya, Iya. Ref. Oh gitu. Iya. Jadi kan di dalam proses kalian yang selama ini 6 bulan ya Iya, latihannya 6 katanya. bulan Iya. lebih lah. Pasti ada yang enaknya, nggak enaknya. Apa tuh? Enaknya gimana? Contoh enaknya tuh kita bisa menambah ilmu dari koreografer, dari komposer. Soalnya koreografer tersebut sudah mendunia, Budi Selenda sudah sudah mendunia. Susan juga Ya, udah oh, mendunia. Susan Raja sudah mendunia. Sudah pergi ke luar negeri semuanya nih, Iya. sudah mengelilingi negeri ya. Iya. Jadi kami enaknya tuh di sana bisa menambah ilmu Iya. dan juga bisa berbagi ilmu dan juga mencari ilmu. Iya. Enggak enaknya tuh seperti apa Kak Cia? Ya kalau nggak Capeknya? enak itu mungkin capek Iya. latihan tiap hari terus. Mm-mm. Setiap sekolah itu sibuk, nah terus latihan tadi lagi. Ntar saya maghrib latihan juga sampai malam. Dari Tambun, nah pulang lagi ke sini kan Iya. jauh capek. Oh, kalau semuanya masalah kita capek atau Iya. apa, itu memang harus kita tempuh ya, Iya karena memang harus. karena kita Itulah jiwa menginginkan seniman. sesuatu ya. Iya. Itu jiwa seniman. Iya. Oke, baik. Terus pendapat orang tua kalian nih pas kalian mau pergi jauh dari Padang nih kan ke Eropa kan jauh ya. Iya. Gimana tuh pendapat kedua orang tua di sini atau gimana? Ya kalau pendapat orang tua tuh senang sekali anaknya bisa pergi jauh. Dan juga nggak nyangka ya Arif Iya. ya. Awalnya kami tuh mau berangkat, udah siap berangkat, di pertengahan kami ada berantem gitu, Iya. nggak jadi. Oh, ya gitu. tuh. 2 hari sebelum Iya. berangkat. Banyak sekali prosesnya. Iya banyak sekali kami berantem antara penari, kadang nggak apa gitu Nggak kan, akur, salah Nggak paham. akur, salah Iya. paham. Nah, jadi udah latihan lagi, latihan terus. Itu tuh belum ada kepastian. Belum 2 ada hari sebelum berangkat kami udah dibilang itu kita berangkat besoknya itu kata Bodes Lenda. Jadi Iya. kami belum ada persiapan. Kami pun nggak boleh pulang kampung dari kos Iya. saja nggak bawa apa-apa ya Ref. Iya. Ya ampun. Terus ternyata kalian jadi pergi ke Georgia gitu. Luar Iya, biasa. alhamdulillah. Terus ngasih kabar, "Mama, ini pergi ke Georgia." Ya ampun, alhamdulillah, pasti semuanya Iya, bangga ya. iya, bangga sekali. Bangga sekali, luar biasa.
Oke, baik pemirsa, itu tadi cerita-cerita tentang gimana pengalaman orang ini pergi ke Georgia, dari Padang ke Georgia, melalui proses yang sangat banyak ternyata ya. Kalau kita menginginkan sesuatu itu memang kita butuh proses, pasti butuh perjuangan ya. Kalau semuanya nggak butuh proses ya kita tidak menghasilkan sesuatu. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini ada penampilan dari Cia dan Arif yang akan menampilkan tari-tarian yang pastinya pemirsa pasti penasaran di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Forum Awak, obrolan seputar Minangkabau. Ada berbagai tipe ibu. Ibu yang selalu khawatir, jangan di sini aja, di sana kotor. Ada ibu yang terlalu hati-hati. Sebentar ya, dikit lagi, dikit lagi. Dan ibu detol. Seorang ibu detol penuh kasih sayang dan gak banyak khawatir. Dia percaya detol dengan satu tutup botol memberikan perlindungan keluarga dari kuman penyebab penyakit. Jangan jadi ibu yang lain, jadilah ibu detol. Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Forum Awak, obrolan seputar Minangkabau. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih hangat lagi, lebih dalam lagi, kita pastinya semuanya penasaran ya, pemirsa di rumah pastinya penasaran dengan apa sih tari yang dibawakan oleh Arif dan Cia kok bisa sampai ke Eropa. Ya, kepada Cia dan Arif kita persilakan untuk memberikan tarinya sedikit saja. Oke. Oke, luar biasa pemirsa. Keren sekali ya. Gila, keren sekali. Itu berapa lama? 6 bulan? Iya, 6 bulan. Ya ampun. Itu sebagian dari Itu penampilan. Sebagian dari penampilan. Sebenarnya tari kami itu lebih dari 20 menit kali ya. Ya, lebih. Iya. Udah ngos-ngosan ya, luar biasa. Saya aja yang lihatnya takut-takut gitu, takut patah-patah. Berarti kalian mulai tari ini dari kecil, memang udah tahu tari dari kecil atau memang baru di SMK ini tahu tari? Kalau menurut saya sudah menari sejak TK. Sejak TK. Ya. Kalau menurut saya baru kenal tari dari SMK ini. SMK ini Iya. luar biasa, ternyata punya kemampuan bakat terpendam ya. Iya. Luar biasa. Berarti memang udah ditakdirkan untuk dulu masuk SMK ini ada keluarga di sini atau kayak mana? Nggak ada keluarga sekalipun sama di sini. Waktu pertama kali masuk SMK ini cuman tinggal sendiri doang. Sendiri doang. Nggak ada keluarga, nggak ada yang ada bantu. keluarga? Iya, emang nggak ada jiwa seni sedikit pun, dan disinilah baru belajar tari ya, alhamdulillah. Ternyata punya bakat yang terpendam. Iya. Iya. Luar biasa ya. Jadi Arif dan Cia, ini gimana nih pendapat kalian tentang tari? Apa sih tari itu?
berasal dari mana gitu? Kalau menurut saya tari itu adalah ekspresi atau ungkapan jiwa manusia yang dilalui yang diungkapkan oleh gerak-gerak tubuh manusia yang ritmis dan indah. Dan tari itu awalnya berdirinya tari itu dengannya ada ritual upacara agama, adat, ritual penyembuhan, pesta rakyat. Iya. Kalau menurut Arif gimana nih? Kalau menurut saya cuma bisa menyambung kata-kata Kak Cia sebenarnya sama. Jadi tadi itu ada 3 zaman. Pertama zaman primitif atau zaman prasejarah. Dalam zaman tersebut ada menceritakan tentang ritual seperti yang Kak Cia sampaikan, ritual atau penyembahan. Kedua ada zaman penjajahan. Dalam penyajian tersebut ada pula tari tentang pemujaan atau penyembahan juga, sebagai penambahan acara. Acara adat. Ketiga ada zaman sekarang atau zaman modern yang telah dikolaborasikan menjadi terbaik. Dia dikreasikan. Ya. Dan tari ini ada 3 level ya, level rendah, sedang dan tinggi. Level rendah apa tuh? Level rendah contohnya mengguling. Itu rendah. Ya. Ke sedang itu kayak pitunggu. Kuda-kuda. Mana Ya. tuh? Kuda-kuda. Kuda-kuda. Iya. Kuda-kuda. Level tinggi seperti Lompatan. ya. Lompatan. Itu payah ya? Iya. Dalam tari juga ada kita menyampaikan rasa adalah wirasa, wirama, wiraga. Dalam 3 itu juga tercantum dalam tari. Wirama itu apa itu? Wirama itu irama tari, irama Kita mengiringi tari. kita mengiringi tari. Kalau wirasa itu kita dengan perasaan menari itu. Kalau nggak dengan perasaan kita nggak bisa masuk dalam jiwa kita. Kita nggak bisa Harus menari. menghayati ya? Iya, harus menghayati. Luar biasa ya. Berarti itu kelebihan-kelebihan kalian dari sanggar-sanggar yang lainnya. Memang mungkin di luar sana banyak juga orang yang bisa menari, cuman Iya. perbedaannya kita lebih tahu tentang tentang teori tarinya. Kita tahu tentang teori tarinya, bagaimana sih tari itu gini sih, gini gitu, kita tahu Iya. semuanya. Gitu ya, luar biasa. Kan kita tahu nih anak-anak zaman sekarang kan pegangannya udah HP gitu. Jadi budaya-budaya kita makin tertinggal gitu. Apa sih pendapat kalian terhadap anak-anak zaman sekarang yang meninggalkan budaya-budaya kita itu? Sebenarnya anak-anak sekarang tuh kena pengaruh globalisasi atau pengaruh zaman-zaman sekarang, zaman-zaman modern. Soalnya anak-anak sekarang ini terkadang orang tuanya banyak yang sibuk. Jadi karena orang tua yang sibuk, bagaimana anak ini bisa senang? Makanya orang tua ini dibeli jadi orang tuanya dibeli anaknya HP. Jadi karena itu anak-anak sekarang tuh kurang memahami atau kurang tahu apa yang Minangkabau ini. Apa adat istiadat itu yang sebenarnya. Dan mungkin kedatangan orang barat mungkin mencerminkannya kita mungkin orang Minang kan nggak biasa begitu. Mungkin kalau anak zaman sekarang itu udah banyak yang meniru yang udah melenceng lah ya, yang udah seperti modern. musikali gitu. Iya. Musikali. Iya. Ya, pendapat kami atau saran kami lah terhadap zaman sekarang itu mudah-mudahan kuatkanlah, bangkitkanlah budaya Minang kita. Ya, budaya tradisional kita itu, adat istiadat kita itu supaya kuat lah, supaya orang tuh memandang kita baik gitu. Ya, betul Luar sekali. biasa. Ya. Inilah darah-darah muda Indonesia yang akan membangkitkan nama Indonesia ke mancanegara. Baiklah pemirsa, ngobrol lama nih, udah banyak yang saya tanya, saya juga banyak mendapatkan ilmu dari Cia, dari Arif. Jadi kesimpulannya apa nih kesan dan pesan dari kalian berdua tentang budaya tari ini? Kalau Cia. Kalau pesan saya sih buat semuanya lah yang berjiwa seni ataupun yang nggak berjiwa seni. Ya kita kuatkanlah adat kita kuatkanlah tradisional kita, Minangkabau kita hilangkanlah jauh-jauh tradisi barat itu kan nggak baik.
menghilangkan Indonesia kita gitu ya. Ya. Keberagaman dengan sumber-sumber daya kita dengan Bhinneka Tunggal Ika Ya, kita. Bhinneka Tunggal Ika kita. Kalau sebenarnya Menurut Arif, pesan Arif harap semuanya yang setingkat dengan saya atau punya data saya, soalnya data saya itu memiliki ilmu yang sangat berguna. Jadi seluruh para seni atau seluruh di luar seni, Arif harap semuanya bisa menghargai tradisi masing-masing, menghargai ciri khas, menghargai bahasa, pokoknya dalam menghargai Indonesia agar Indonesia ini lebih maju menurut tradisi dan tempat bertanya masing-masing. Kadang bahkan anak-anak muda sekarang dia malu ya untuk mengakui seni budayanya. Dia lebih ke barat gitu ya. Tanya malu tuh apaan tuh kampungan gitu ya. Apaan sih itu karawitan, atau main-main musik apaan sih itu. Orang tuh lebih tertarik kepada drum atau kepada gitar gitu. Lebih kurang untuk mengetahui tentang budaya kita sendiri. Padahal kita memiliki budaya yang begitu luas, yang begitu luar biasa pemirsa. Oke baik. Oke baik pemirsa, karena mungkin waktu kita sudah habis dan perbincangan kita juga sudah banyak yang kita tanyakan, sudah banyak yang kita tahu. Terima kasih kepada Natasha Dinda Boyolaj ya, dan kepada Arif Budiman sudah memberikan ilmu-ilmunya, sudah menjadi motivasi untuk anak-anak muda sekarang. Oke baik pemirsa, yang dapat kita ambil dari kesimpulan dari tema kita tadi, yaitu jangan malu memperkenalkan budaya kita, malulah memperkenalkan budaya orang lain. Saya selaku presenter dan rekan-rekan kami mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Awak, obrolan seputar Minang